Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mau bertanya ini. Menurut saya dan prinsip keyakinan saya, ada manusia diturunkan ke bumi punya tugas masing-masing. Ya. Jadi saya mau minta pencerahannya Buya, apa perbedaannya tugas sama perintah? Ya. Itu aja Buya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memberikan kata pendahuluan. Sebelum kita berbicara tentang tujuan hidup kita ini, dari sejak zaman dahulu kala Tuhan sudah berfirman, ya, artinya proposal awal kenapa Tuhan menciptakan kita ini. Ada proposalnya. Ya, dan itu sudah dinyatakan 1400 tahun yang lalu dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak mencipta jin dan kami tidak mencipta manusia kecuali untuk pengabdian, kecuali dengan tujuan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi tujuan adalah mengabdi kepada Tuhan. Nah, pengabdian ini di dalamnya ada tugas, ada perintah, ada kewajiban, ya kan? Ada anjuran, ada petunjuk dan sebagainya. Itu namanya pengabdian. Ada tupoksinya, ada SOP-nya, ada sekali, ya kan? Pengabdian itu kan abdi negara. Itu kan SK-nya abdi negara, siap ditempatkan di mana saja, tugasnya apa, jabatannya apa, ya. Tempatnya di mana, tugasnya, itu semuanya jelas. Nah, untuk mengetahui kita ini diturunkan tugasnya apa, pasti sekalipun tugasnya untuk mengabdi kepada Tuhan, tetapi kan tupoksinya berbeda-beda, SOP-nya berbeda-beda, betul nggak? Nah, apa yang tugaskan? Tuhan, telinga saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Telinga saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Wahai Buya Syakur Yasin, aku tugaskan kamu. Kan enggak. Ya. Iya dong. Nah, untuk itu kita mesti cerdas, berlogika. Ya. Saya disuruh apa? Sekarang Mang Im nih saya tanya. Ketika saya kasih kapur tulis, saya kasih blackboard, papan tulis hitam, ya kan? Saya kasih spidol. Saya menanya, suruh apa nih emang ya? Disuruh apa? Suruh ngajar kan? Nah, Pak Afkar saya kasih cangkul, ya kan? Kasih bibit tadi, suruh apa? Suruh bertani. Nah, jadi dari mana kita tahu tugas kita apa? Cobalah kita lihat fasilitas-fasilitas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di situ kita akan mengetahuinya. Nah, ketika saya dikasih fasilitas pesantren dengan santri-santri yang berduyun-duyun ke sini, dengan banyak orang-orang yang sering konsultasi, oh, tugas saya adalah konsultan agama, gitu. Jadi kiai nggak bisa dibohongin seperti itu. Jadi fasilitas apa? Nah, kalau seseorang akan dikasih tugas oleh Tuhan sebagai pemimpin suatu bangsa, menjadi tokoh besar, dari sejak lahir sudah difasilitasi oleh Tuhan dengan kecerdasan otaknya. Betul nggak? Dia terlahir dari keluarga kaya yang hartanya berlimpah ruah, yang biayanya berapapun bisa dibayar ya. Kalaupun belajar di Amerika, di Australia, dia dong. Ya, kalau dia lahirnya di petani, buruh tani yang nggak punya apa-apa, sekolahnya SD kelas 5, ya mana mungkin dia ditugaskan jadi presiden, gimana lagi? Itulah kira-kira ya. Jadi nanti pada akhirnya kita tidak usah dungu dengan diri kita sendiri, jangan bodoh dengan diri kita sendiri. Nah, fasilitas yang Allah berikan kepada itu
kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk mengabdi kepada Allah. Dan kita nggak usah iri hati karena saya bisa membantu dengan tenaga saja. Kapan saya bisa membantu dengan materi, dengan uang? Lihat orang itu membantu 100 juta, ini 50 juta, saya berapa? Ya, fasilitas yang kau miliki, tenaga yang sehat, ya kan? Ketika ada orang bikin masjid, ya Anda bukan tugas Anda membantu dana keuangan masjid. Ya sudah, Anda hari Jumat, ya ba'da zuhur gitu, sediakan waktu Anda untuk ngaduk pasir. Iya kan, dari mulai jam 1, 2, 3, jam 4, 4 jam lah. Itulah sedekah keringat Anda. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pilih kasih memberi pahala lebih banyak kepada orang yang nyumbang uang 100 juta daripada Anda dengan tenaga dan keringat. Dibayar akan sama. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yakin, percayalah, silakan mengabdi kepada Tuhanmu dengan fasilitas apa adanya yang kau miliki. Yang penting hatimu yang tulus. Jangan berharap apapun kecuali imbalan dari Tuhan. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu bahasa para nabi di dalam Al-Quran. Kami tidak minta upah kepada kamu, upahku hanya dari Allah saja, semacam itu. Kemudian antara tugas dan perintah. Kalau tugas itu sudah tupoksi, artinya bahwa Anda sebagai kepala sekolah diangkat jadi kepala sekolah madrasah sanawiyah Cadang Pinggan. Ada di situ ketetapannya, tugas-tugasnya adalah ini. Satu, memimpin sekolah, kebersihan, kerukunan antara guru, kedisiplinan, menuntaskan kurikulum dan sebagainya sampai ada 70 poin. Itu adalah tugas. Nah, di tengah Anda melaksanakan tugas, itu saya sebagai ketua yayasan itu bisa melakukan intervensi, merubah, menggeser, atau memberi tugas baru kepada Anda. Itu yang disebut dengan perintah. Jadi perintah itu namanya accidental, tapi tugas adalah seperangkat kewajiban-kewajiban yang sudah harus Anda laksanakan secara otomatis sejak Anda diangkat dalam tugasnya sebagai apa. Itu bedanya. Nah, perintah itu dengan tugas adalah berbeda. Perintah Tuhan bermacam-macam, tapi tugas kita satu, beribadah kepada Allah. Nah, kalau perintah Tuhan itu sifatnya adalah kondisional, tergantung kepada tuntutan, keadaan, zaman, situasi, dan kondisi. Ketika ada orang tenggelam di tengah sungai dan minta tolong, disitulah perintah Tuhan turun, tolonglah orang itu. Ketika Anda melihat anak yatim yang nangis pengen jajan nggak ada uangnya, di situ merintah Tuhan kepadamu melalui menumbuhkan rasa sedih, terharu di hatimu, dan Anda akan terdorong untuk memberi sedikit uang pada anak yatim itu. Itu perintah yang datang setiap saat. Tetapi tugas pokok kita adalah beribadah kepada Allah, itu mengabdi, membuat segala kebaikan-kebaikan, menjauh segala larangan, ya. Dan saya sekali lagi pesan lagi, ketika berbuat kebaikan kepada sesama, jangan membedakan agama, membedakan warna kulit, beda suku. Pokoknya siapa saja yang kelihatan manusia, bantulah dia.